Perkenalkan, kami dari Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, PTBA, Bukit Asam Tbk. Didirikan tanggal 2 Maret 1981. Kantor pusat Bukit Asam berlokasi di Jalan Parigi nomor 1 Tanjung Enim, 31716 Sumatera Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PTBA dan entitas anaknya adalah bergerak dalam bidang industri tambang, batu bara, dan aktivitas terkait, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Pengelolaan fasilitas dermaga khusus batu bara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batu bara, beserta hasil olahannya, bidang pengembangan perkebunan, dan bidang pelayanan. Pada tanggal 3 Desember 2002, PTBA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PTBA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 346.500.000 dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp575 per saham, disertai waran seri 1 sebanyak 173.250.000. Saham dan waran seri 1 tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2002. Berikut data keuangan perusahaan sektor tambang selama 5 tahun terakhir khususnya PTBA. Dapat dilihat dari 2018 sampai dengan 2022, aset dari PTBA selalu mengalami peningkatan, di mana selalu lebih besar daripada modal dan hutang. Untuk hutang atau liabilitas selalu stabil, di mana besarnya tidak melebihi modal. Dan adapun untuk modal dapat kita lihat tetap stabil karena di atas hutang. Dan dari PTBA selama 5 tahun terakhir dapat kita lihat pula laba bersih sebagai berikut. Untuk rasio keuangan PTBA bisa dibilang cukup baik. Jika dilihat dari segi aset, PTBA mempunyai aset sebesar 46,38 triliun, liabilitas sebesar 16,67 triliun, serta ekuitas sebesar 39,47 triliun. Kemudian, return on equity sebesar 15,80%, debt to equity ratio sebesar 0,56 kali, dan MOS yang lebih dari 30% yaitu sebesar 67,9%. Baiklah, sekarang kita beralih ke salah satu perusahaan pesaing, yaitu Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk, dahulu bernama Adaro Energi Tbk, didirikan dengan nama PT Padang Karunia tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Adapun kantor pusat Adro berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kaf 12, Jakarta Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Adro adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen. Aktivitas pelayanan ke pelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengolahan air dan kehutanan, industri.
Pada 4 Juli 2008, Adaro memperoleh pernyataan efektif dari Bapak PMLK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ADRO atau IPO kepada masyarakat sebanyak 11.139.331.000 lembar saham dengan nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp1.100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 2008. Berikut data keuangan perusahaan sektor tambang selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, ADRO dapat dilihat dari 2018 sampai 2022. Untuk aset selalu mengalami peningkatan, di mana lebih besar dari modal dan hutang. Adapun untuk hutang atau liabilitas selalu stabil, di mana besarnya tidak melebihi modal, dan adapun modal dapat kita lihat tetap stabil karena di atas hutang. Berikut grafik pertumbuhan pendapatan perusahaan ADRO selama 5 tahun. Dapat kita lihat pula laba bersih sebagai berikut. Untuk rasio keuangan perusahaannya bisa dibilang cukup baik jika dilihat dari segi aset sebesar 147,29 triliun, liabilitas sebesar 41,62 triliun, ekuitas sebesar 97,25 triliun. Adapun ROE atau Return of Equity sebesar 28,24%, DER atau Debt to Equity Ratio sebesar 0,42 kali, dan MOS 57,2%. Beralih ke perusahaan pesaing selanjutnya yaitu GGRP. Gunung Raja Paksi Tbk atau GGRP didirikan pada tanggal 20 Agustus 1990 dengan nama PT Gunung Nagamas dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000. Kantor pusat Gunung Raja Paksi Tbk berlokasi di Jalan Perjuangan, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GGRP adalah bergerak bidang industri besi dan baja. Saat ini, kegiatan utama GGRP adalah dalam bidang industri peleburan dan penggilingan baja atau furnace and steel rolling yang meliputi produksi baja batangan, baja lembaran, baja gulungan, dan turunannya. Pada tanggal 11 September 2019, GGRP memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham GGRP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1.230.888.800 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp840 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 19 September 2019. Berikut data keuangan perusahaan sektor tambang GGRP selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk aset selalu mengalami peningkatan di mana lebih besar dari modal dan hutang. Untuk hutang atau liabilitas selalu stabil di mana besarnya tidak melebihi modal, dan adapun modal dapat kita lihat tetap stabil karena di atas hutang. Berikut grafik pertumbuhan pendapatan perusahaan GGRP selama 5 tahun dapat kita lihat pula laba bersih sebagai berikut. Untuk rasio keuangan perusahaannya bisa dibilang cukup baik jika dilihat dari segi aset sebesar 17,38 triliun, liabilitas sebesar 5,15 triliun, ekuitas sebesar 12,23 triliun, return on equity sebesar 2,88%, debt to equity ratio sebesar 0,42 kali, dan MOS sebesar 28,6%. Baiklah, sekarang kita beralih ke salah satu perusahaan pesaing yaitu TB. Dana Berata Luhur Tbk atau TB didirikan pada tanggal 26 Juni 2008 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008. Kantor pusat Dana Berata Luhur Tbk berlokasi di Distrik 8 SCBD, Treasury Tower lantai 15,
Jalan Jenderal Sudirman, Lot 28, Kavling 5253 Sudirman Central Business District SCBD, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan TB adalah bergerak dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen. Perdagangan besar khusus lainnya, konstruksi khusus, perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, industri produk dari batu bara dan penghilangan minyak bumi. Saat ini, kegiatan utama TB adalah bidang usaha konsultasi manajemen lainnya, antara lain, melakukan penyertaan modal dalam proyek atau perusahaan infrastruktur penunjang pertambangan dan sewa alat berat. Pada tanggal 8 November 2019, TB memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham TB atau IPO kepada masyarakat sebanyak 35 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran Rp1.096 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 18 November 2019. Berikut data keuangan perusahaan sektor tambang selama 5 tahun terakhir. Yang terakhir yaitu TB dapat dilihat dari 2018 sampai 2022. Untuk aset selalu mengalami peningkatan di mana lebih besar dari modal dan hutang, dan untuk hutang atau liabilitas selalu stabil di mana besarnya tidak melebihi modal, dan adapun modal dapat kita lihat tetap stabil karena di atas hutang. Selanjutnya berikut grafik pertumbuhan pendapatan perusahaan TB selama 5 tahun. Dapat kita lihat pula laba bersih sebagai berikut. Dan untuk rasio keuangan perusahaannya bisa dibilang cukup baik jika dilihat dari segi aset sebanyak 1,36 triliun dan untuk liabilitas sebanyak 240,84 miliar, ekuitas sebanyak 1,11 triliun, untuk ROE sebanyak 24,00%, DER sebanyak 0,21 kali, dan untuk MOS-nya sebanyak 23,24%. Selanjutnya, kita bandingkan hasil valuasi saham dengan metode DCF dan MOS beserta rasio. Untuk return on equity, dari sini saja kita bandingkan dengan perusahaan TB, PTBA, Adro, dan GGRP, maka perusahaan Adro yang tertinggi. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan tersebut dalam mengelola modal atau ekuitasnya dalam memperoleh laba. Dan untuk margin of safety, jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan terbaik adalah perusahaan PTBA karena perusahaan memiliki return on equity yang tinggi dan memiliki margin of safety. Dan untuk dividend yield, seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi dividend yield yang dibagikan perusahaan maka akan semakin baik. Dari sini kita lihat bahwa yang tertinggi adalah perusahaan Adro. Dan untuk debt on equity ratio, dari sini jika kita bandingkan maka perusahaan TB inilah yang paling kecil. Karena jika semakin tinggi perusahaan itu membuktikan perusahaan tersebut kurang baik dalam mengelola kinerja perusahaannya. Baiklah, setelah kita bandingkan maka diperoleh juara pertama yaitu PTBA, kedua Adro, dan yang ketiga adalah GGRP, dan yang terakhir yaitu TB. Namun yang layak diinvestasikan hanya dua yaitu perusahaan PTBA dan Adro, karena hasil valuasi saham metode DCF diperoleh besar MOS-nya lebih dari 30%. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Jika ada lebihnya maka milik kami, jika ada kurangnya maka milik kalian. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.